Halo teman-teman, saya Yusuf Elman dari Fakultas Ilmu Komunikasi dari mata kuliah Teknik Reportase dan Wawancara. Ingin mewawancari teman saya, yaitu dari siapa? Nama gue Bagas. Gue di sini bekerja di salah satu PKBM di Kota Depok. Oke, sembari nih kita bertanya-tanya dan berbincang-bincang nih, bahwa kalau kita ingin membahas tentang perkembangan politik di Indonesia nih, lebih kita ke ranah Pilpres di tahun 2024 nih Bagas nih ya, karena semakin kesini kita tuh banyak banget desas-desus atau isu-isu politik yang di pemilihan presiden di 2024 nih. Oke, gue mau bertanya yang pertama nih, apa yang menarik banget dari politik Pilpres tahun ini nih? Yang menarik di Pilpres tahun 2024 menurut gue sendiri, ya kalau misalnya dari gue sih yang pertama ya mungkin dari calon-calon yang diusung di tahun 2024 ini punya warna yang beda lah gitu ya kan, dibanding Pilpres tahun sebelumnya. Yang dimana kan kalau misalnya kita lihat Pilpres tahun sebelumnya kan cuma ada dua gitu calon presiden ya kan, yaitu Bapak Jokowi dan Prabowo. Nah di tahun 2023 ini yang ngebuat warna baru adalah di sini ada tiga gitu ya. Yang pertama itu ada Bapak Prabowo, yang kedua itu ada Bapak Anies, ya, yang ketiga ada Bapak Ganjar gitu. Jadi kalau misalnya dilihat dari gambarannya, ya apa yang baru ya mungkin dari situlah yang terutama ya, dibandingkan Pilpres sebelumnya. Oke. Nah, berarti dari hal yang menarik ini adalah wajah-wajah barunya ya, dari warnanya, karakteristiknya, seperti kayak tadi Pak Prabowo, terus ada Pak Anies, Pak Ganjar, dari backgroundnya tuh dari gubernur, terus dari menteri juga yang lagi booming banget nih. Oke, kita lanjut lagi pertanyaan selanjutnya nih. Terus bagaimana sih situasi politik Pilpres di tahun ini nih menurut Kak Bagas nih dengan di tahun yang era Pak Jokowi gitu? Kalau untuk perbedaan sih sebenarnya yang ngebuat beda terutama banyaknya perubahan kondisi gitu ya kan, dari Pilpres sebelumnya di Pilpres sekarang ya kan. Kita misalnya ngelihat gitu ya kan, di tahun-tahun belakangan ini kan kondisi yang sebenarnya kalau misalnya kita lihat juga nggak bisa dilihat dalam sudut pandang yang kecil ya. Ya banyak berbagai peristiwa-peristiwa yang sebenarnya menjadi salah satu permasalahan gitu ya kan. Nah ini yang menjadi salah satu poin utama menurut gue, gimana nanti si calon-calon ya bapak-bapak calon presiden kita nanti ini dapat mengkampanyekan gitu kan ya, visi misi dari yang mereka punya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang hari ini terjadi gitu ya kan. Karena masalah-masalah yang terjadi ini kan cukup kompleks gitu ya kan, terutama di beberapa tahun terakhir ini gitu ya. Jadi menurut gue sih ya, untuk yang perbedaannya yang ngebuat itu berbeda secara signifikan adalah kondisi ya kan. Terutama di Pilpres sebelumnya di tahun pada era pemilihan Bapak Jokowi dan Prabowo, dan kondisi sekarang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada saat itu lebih, kalau dari sudut pandang gue ya, permasalahannya justru lebih banyak pada saat ini gitu ya. Jadi mungkin dari ketiga calon yang hari ini diusung, mereka juga harus mampu gitu untuk menjelaskan visi misi kedepannya untuk bangsa Indonesia, bagaimana kedepannya kita bisa survive gitu dengan kondisi yang ada ke depannya. Oke, berarti berbeda banget ya teman-teman. Ternyata berbeda banget ya teman-teman situasi politik Pilpres di tahun ini sama yang di tahun era Pak Jokowi ya. Karena ya di tahun 2019 memang panas banget nih. Tapi nggak kalah panas juga kayaknya di tahun 2024 nih, pemilihan presiden dan wakil presiden yang baru nih. Nah, kayaknya ini yang terakhir banget nih Kak, sebelum kita closing ya teman-teman ya. Gimana ya perkembangan politik di tahun ini nih, di 2024 menurut Kak Bagas tuh gimana ya perkembangannya?
kalau ditanya masalah perkembangan ya masalah politik di Indonesia, ya pasti ya kalau misalnya kita lihat dari tahun ke tahun juga progresnya kalau dibilang baik atau enggak, iya dari peristiwa-peristiwa yang ada kan, mulai dari COVID-19 dan lain-lain kan emang terjadi penurunan gitu kan dalam masalah sistem ekonomi dan lain-lain. Cuma dari segi peningkatan ya setelah kita mengalami peristiwa-peristiwa tersebut kan, bagaimana cara menghandle gitu peristiwa-peristiwa tersebut yang akhirnya mampu membuat hari ini ya kita tetap survive gitu. Ya kan itu kan juga tergantung dari kebijakan pemerintah yang hari mempengaruhi bagaimana sistem di Indonesia ini berjalan gitu kan. Nah, iya cukup signifikan berubah sih. Maksudnya dalam segi bagaimana cara penyelesaian masalah dan lain-lain, ya itu cukup bagus lah. Ya kan dibandingkan kita bukan ngebandingin antara era sebelumnya baik atau enggak, cuma di sini dilihat perkembangannya kan. Ya perkembangannya sih ya dari peristiwa-peristiwa yang ada ya cukup sih terlihat adanya perkembangan dari tahun ke tahun dalam penyelesaian masalah yang ada. Oke, ya itu ya teman-teman ya, menurut Kak Bagas juga ya perkembangan yang memang signifikan banget dari politik di tahun 2024 nih kerasa gitu kan, apalagi sekarang nih kita lagi masa-masa berkampanye, terus masa-masa banyak pelajar atau mahasiswa yang jalan-jalan ke jalan itu mungkin suatu perkembangan juga di politik ini, karena kita tuh sebagai anak muda ya teman-teman ya, karena kita mendukung kriteria politik di Indonesia, apalagi ini Indonesia ini negara demokratis sih gitu kan. Nah jadi kesimpulannya adalah sebelum saya menutupi bahwa perkembangan politik khususnya di Pilpres 2024 ini cukup signifikan banget ya teman-teman ya, bahwa ada perbedaan warna, perbedaan karakteristik terutama di calon presiden di 2024. Bahkan banyak nih paslon-paslon atau calon-calon partai juga yang muncul sekarang, bangkit lagi di era tahun 2024 gitu kan. Berbeda dengan 2019 yang memang cukup signifikan juga. Oke, itu aja sih mungkin perbincangan kita mewawancarai dari Kak Bagas juga untuk mewawancarai tentang perkembangan politik di Indonesia. Saya Joshua Velman, terima kasih.